Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Rumah Belajar Cemerlang. Nah, saya akan melanjutkan materi statistika pada pokok bahasan menentukan median dan modus suatu data. Sebelum kita memulai, mari kita baca basmalah dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sebelum melanjutkan menonton video ini, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya. Simak videonya sampai habis ya. Terima kasih. Nah, yang pertama yang kita bahas adalah median. Nah, median itu apa sih? Nah, median itu adalah nilai tengah suatu data setelah diurutkan. Nah, untuk mencari nilai tengah itu ada dua. Yang pertama itu nanti untuk data ganjil, dan yang kedua itu nanti untuk data genap. Nah, yang pertama kita akan membahas untuk data yang ganjil. Nah, kalau untuk data yang ganjil tuh rumusnya seperti ini. Mi di sini adalah median sama dengan XN plus 1/2. XN itu maksudnya adalah banyaknya data. Banyak data. Ini untuk data ganjil. Kemudian kalau untuk data genap, ini Mi sama dengan XN/2 plus XN/2 plus 1. Nah, kalau yang ini XN/2 ini juga banyak datanya, nanti dibagi 2 ya. Nah, untuk lebih jelasnya, kalian perhatikan contoh berikut ini untuk data yang ganjil. Coba kamu amati data berat badan 9 siswa laki-laki kelas 8D SMP ceria berikut ini. Nah, ini datanya itu belum urut semua. Nah, yang pertama harus diurutkan dulu. Nah, kita harus mengurutkan dari data yang terkecil ke data yang terbesar. Nah, yang paling kecil siapa sih? Yang paling kecil itu adalah beratnya 45 kilo. Nah, seperti itu ya, dan seterusnya nanti jadi 45 kilo, 47, ini semuanya harus urut. Memang benar-benar dari yang paling kecil dan sampai ke yang terbesar ya. Nah, kemudian kalian hitung apakah benar ada 9 siswa. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, kalau sudah urut dan benar ada 9 siswa, kemudian baru kita menghitung mediannya. Nah, seperti ini. Kita mencari nilai tengah atau mediannya. Nah, karena di sini ada 9 siswa, berarti ini ganjil ya kan? Nah, berarti nanti kita pakai rumus yang ini. XN plus 1/2. Nah, jumlah datanya tadi ada berapa? Oh, ada 9. Jadi 9 ditambah 1/2. Jadi 10 dibagi 2 sama dengan 5. 5 di sini maksudnya bukan nilai tengahnya itu 5, tapi maksudnya itu data kelima. Data kelima yaitu 50. Data kelima itu yang mana? Nah, kita menghitung secara langsung ya. Yang tadi diurutkan dari 45 sampai 57 itu kita hitung. Nah, yang ini itu untuk data ke 1 sampai ke 4. Nah, ini 1, 2, 3, 4. Berarti yang 50 itu data kelima. Nah, data kelima ini adalah median atau nilai tengahnya. Kemudian 52 sampai 57 itu adalah data ke 6 sampai 9. Nah, seperti itu ya. Ini cara mencari median atau nilai tengah untuk data ganjil. Nah, sekarang kita belajar untuk data genapnya. Nah, kalian perhatikan di sini perolehan skor menyanyi. Tentukan median data di samping. Nah, yang pertama adalah datanya itu ada berapa sih? Kita hitung. Oh, datanya ada 10. Kalau ada 10 berarti datanya genap. Berarti kita pakai rumus yang kedua ya. Yang pertama kita harus mengurutkan dari data yang terkecil sampai ke data yang terbesar. Nah, yang terkecil siapa? Oh, 90. Dan yang terbesar itu 205. Nah, kita urutkan. Setelah itu kita hitung apakah benar ada 10. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ada 10. Setelah itu baru kita mencari nilai tengah atau medianya. Nah, kita pakai rumus yang ini ya. Mi sama dengan XN/2 plus XN/2 plus 1/2. Nah, N-nya tadi berapa? N-nya 10. Nah, 10/2 ditambah 10/2 ditambah 1/2.
Nah, jadi 10 dibagi 2 kan 5. Jadi 5 ditambah 5 ditambah 1/2 sama dengan 11/2. Nah, 11/2 berapa? 5,5. Kalau 5,5 berarti ini nanti datanya ke 6 dan ke 5 dan ke 6. Berarti itu angkanya 135 dan 145. Nah, kalian urutkan seperti ini ya. Setelah diurutkan 135 dan 145 itu di mana sih? Nah, ini kan data ke 1 sampai ke 4. Nah, ini data ke 5 dan ke 6. Ini mediannya. Kemudian ini data ke 7 sampai 10. Setelah itu kita mencari nilai tengahnya. Caranya gimana? Oh, caranya seperti ini. Nah, ini mediannya tadi 135 ditambah dengan 145 kemudian dibagi 2. Nah, ketemu 280 dibagi 2. Oh, jadi median atau nilai tengahnya itu adalah 140. Nah, kemudian modus. Kita bahas tentang modus. Modus itu apa sih? Nah, modus itu adalah nilai atau data yang sering muncul. Nah, cara mencari modus itu dengan mengambil data dengan jumlah terbanyak. Nah, contohnya seperti ini. Nah, perolehan skor menyanyi sama seperti yang soal median tadi. Tentukan modus data di samping. Nah, caranya gimana? Paling mudah kita harus mengurutkan dari data yang terkecil ke data yang terbesar. Sama ya seperti tadi. Nah, ternyata di sini ada yang warna merah. Nah, yang warna merah ini datanya ada 2, lainnya hanya 1, tunggal semua. Nah, yang 160 itu ada 2, berarti itu adalah data yang terbanyak. Jadi modusnya itu apa? Modusnya itu adalah 160. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang kita lanjut menentukan min, median atau modus. Nah, di sini ada data seperti ini. Ada sebuah nilai 55 frekuensi. Frekuensi itu banyaknya ya. Banyaknya ada 5. Kemudian nilai 60 ada 7, nilai 65 ada 6, dan seterusnya ya. Kita mencari min dulu. Nah, mencari rata-rata, kita buat tabel seperti ini. Nah, kalau bentuk ini mendatar, sekarang kita membuat menurun seperti ini. Nah, nilainya dari 55 kita buatkan, kita simbolkan sebagai X, frekuensinya sebagai F. Kemudian kita kalikan F kali X, jadi frekuensi dikali nilai. Itu tuh Fx itu frekuensi dikali nilai. Kemudian ini kita kali 55 kali 5 itu ini 275. Seterusnya ya, kita kalikan. Setelah itu baru setelah selesai dikalikan semua seperti ini dan mendapatkan hasil Fx ini tadi. Setelah itu kita jumlahkan mulai dari atas sampai ke bawah. Nah, ternyata jumlahnya ada 45. Yang Fx juga sama, kita jumlahkan semua dari atas sampai ke bawah, ternyata hasilnya 3195. Setelah itu baru kita bisa mencari rata-ratanya. Bagaimana caranya? Oh, caranya adalah sigma Fx per F. Nah, sigma Fx berarti ini jumlahnya Fx ini tadi yang sudah dikali tadi dibagi dengan frekuensinya. Ya, jadi 3195 dibagi dengan 45. Jadi rata-ratanya itu ada 71. Seperti ini ya. Nah, sekarang setelah kita membahas mean, sekarang kita membahas median. Nah, kalau mediannya, nah seperti ini tadi Fx, sekarang frekuensi kumulatif ya. Caranya gimana? Nah, frekuensinya ini adalah datanya itu adalah ganjil, ya kan? Nah, caranya gimana? Karena data ganjil, maka seperti ini, M-nya xn plus 1/2, pakai rumus ini kan? Sama dengan 45 ditambah 1/2 sama dengan 46/2. Jadi, medianya itu data ke 23. Data ke-23 yang mana sih? Nah, data yang ke-23 itu nilainya 70. Yang mana? Oh, yang ini. Nah, kalian lihat di sini frekuensi kumulatifnya itu ke
kan ini 24. 24 itu berarti menyangkut dari data sebelum-sebelumnya sampai ke data 24. Nah, ini median. Mediannya itu adalah 70 ya. Cara menghitungnya frekuensi kumulatif gimana sih? Nah, ini 5. Tetap kita tulis di sini 5. Nah, ini 12 dari mana? Oh, 12 itu dari ini. 5 ditambah 7. Nah, ketemu 12. Kemudian 12 ditambah 6. Oh, ketemu 18. Kemudian 18 ditambah 6. Oh, 24. 24 ditambah 5. Oh, 29. 29 ditambah 9. Oh, 38. 38 ini ditambah 7, 45. Sampai hasilnya sama dengan jumlah frekuensinya. Harus sama 45. Ya. Seperti itu. Nah, kalau ini tadi mediannya kan data ke 23. Data ke 23 itu ternyata berada di sini. Berada di sini. Berarti median atau nilai tengahnya itu adalah nilai 70. Seperti itu ya. Nah, setelah itu kita mencari modusnya. Nah, caranya sangat mudah. Modus itu hanya kita mencari nilai yang sering muncul. Nah, yang sering muncul itu siapa sih? Nah, yang sering muncul itu adalah ini. Angka 80, ya kan modusnya. Kenapa? Karena yang sering muncul itu frekuensi yang paling banyak itu di angka 80, yaitu sebanyak 9 anak ya. Frekuensinya ada 9. Jadi modusnya itu adalah 80. Nah, seperti itu ya adik-adik. Demikian pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.